Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak dan Ibu yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni syurga Allah, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah rahimakumullah. Tajuk yang akan kita sampaikan pada tausiah menjelang zuhur ini adalah ciri-ciri manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah menciptakan kita adalah menjadi manusia terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Kita patut mencontoh dia karena penciptaan kita memang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita wujudkan kita manusia terbaik, acuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik linnas, buat manusia. Siapapun manusianya, kita ini adalah manusia terbaik. Karena manusia terbaik, kita juga harus memperlakukan orang dengan terbaik. Dalam Al-Quran, Allah mengungkap manusia itu ada 3. Yang pertama, manusia beriman, disebut dengan mukminun. Dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, manusia kufur, yang tak beriman. Innallazina kafaru, mereka-mereka yang kufur, yang tak beriman. Yang ketiga, mereka yang munafik. Kadangkala dia beriman, kadangkala dia mengatakan dia itu tidak beriman. Di mana mereka senang, di situ mereka berupaya untuk menyejukkan hati orang lain. Di depan dia mengatakan A, di belakang B, pagi A, sore Z. Ini manusia munafik. Semuanya itu ketika kita berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasilah dengan baik. Karena kita manusia terbaik. Lalu apa ciri manusia terbaik itu dalam pandangan Allah? Karena pandangan Allah dengan kita beda. Baik menurut kita, itu belum tahu baik menurut Allah. Apalagi menjelang lebaran ini. Kalau banyak orang yang ngasih kita duit, baik semua. Kalau ada keluarga kita, dia kaya, datang kita ke rumahnya, tidak dikasih kita uang. Dalam pandangan kita jelek aja dia tuh. Percuma kaya, tapi tak mau bersedekah. Punya tetangga kita orang kaya,
Setiap hari mobil dia lewat depan rumah kita, tapi tak terbagi sama dia. 50.000 pun tak terbagi. Kita katakan, memanglah tetangga ini orang kaya, setiap hari lewat depan rumah kita, mobil bagus-bagus, tapi sempilik rupanya. Allahu Akbar. Tapi ketika orang itu kita anggap baik, belum tahu baik dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka yang baik dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini dia. Yang pertama tu'minu. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Manusia terbaik itu bagaimana dia membuat upaya yang maksimal untuk mengajak orang berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kita berkewajiban untuk mengajak semua orang berbuat baik. Sekalipun kita bukan para ulama, tapi mengajak berbuat baik itu perlu. Kalau satu orang kita mengajak berbuat baik satu, itu luar biasa. Apalagi hari ini diajak berbuat baik saja orang tak mau. Apalagi tidak diajak. Banyak contoh. Kalau di tempat kita ada gotong royong, kita ajak, ayo Pak kita gotong royong. Mohon maaf ya, saya ada tugas luar kota. Padahal dia di rumah aja. Mohon maaf ya, anak saya sakit. Padahal anak dia di Bandung. Berani dia menyebutkan anaknya sakit. Yang penting jangan pergi. Subhanallah. Ini mindset kita sudah mulai rusak. Luar biasa. Ajak orang berbuat baik. Bagaimanapun kita berupaya maksimal mengajak orang berbuat baik. Karena itu ibadah. Apalagi sholat. Ayo Pak, Bu Haja, Pak Haji, sholat ke masjid, tarawih ya. Dia bilang apa jawabannya? Ya maaf, duluan lah ya. Kami lagi buka bareng ini. Duluan ya. Bahkan ada lagi rasyad lagi. Ayo Pak Haji, duluan lah, nitip ya. Bayangkan, ke masjid pun nitip sama awak. Minta didoakan di malaikat. Minta doakan malaikat saya sukses ya. Kalau bisa terpilih lagi dalam tahun ini. Meleset itu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajak orang berbuat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana upaya kita mencegah perilaku-perilaku yang tidak baik? Kota kita ini kota terbaik jika kita ini menjadi baik. Betapa banyak perilaku-perilaku di kota kita ini yang perlu ada perbaikan. Contoh kecilnya saja, parkir di sembarangan. Kita ajak, yuk parkirlah sesuai dengan tempatnya. Ada tempatnya. Kita rambu-rambu parkir itu bukan tak tahu, semua kita sudah tahu. Tapi melanggar itu paling enak. Nah itu persoalannya. Lampu merah itu berapa banyak traffic light-nya, tapi berapa banyak orang yang patuh. Nanti kalau kita bilang, itu kan lampu merah jangan dilewati. Kan tidak ada polisi. Berarti dia takut sama polisi. Kalau polisi tidak ada, dia lewat. Oleh karena itu, kita tengok siapa mereka. Ternyata bukan orang yang tidak sekolah. Yang melewati lampu merah itu sarjana. Luar biasa. Minimal tamat S1. Bayangkan, ayo ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat buruk. Itu minimal. Maka Nabi SAW ingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, ingatkan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Manusia terbaik kata Rasulullah, mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, akhlaknya kepada yang bukan manusia, bisa hewan dan yang lainnya. Kalau sudah akhlaknya baik, dia akan patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada pemerintah, patuh kepada semua. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Maka Nabi itu dilahirkan hanya untuk merubah akhlak manusia. Hari ini kita sudah mulai menurun tingkat akhlak kita. Luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang terbaik. Yang kedua kata Rasulullah SAW, manusia terbaik itu siapa? Khairun nas. Manusia yang baik itu adalah man tola umuruhu. Siapa yang panjang umurnya. Wahasuna amaluhu. Semakin baik amalnya. Semakin tua dia semakin baik amalnya. Semakin tua semakin rajin dia ke masjid. Jangan terbalik. Begitu kemarin waktu sebelum pensiun, dia rajin ke masjid. Begitu pensiun, jadi gila dia.
Kenapa gila? Gila dengan ikan lelenya, gila dengan kebun sawitnya, gila dengan tambang pasirnya, gila dengan pekerjaannya. Sampai-sampai cucunya bilang, Nek, datuk tuh kok dah gila dengan pekerjaannya, dah ingat lagi solat ya Nek ya. Itulah datuk kau tuh. Bayangkan, semakin hari semakin dekat kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ruh yang dipinjamkan kepada kita. Ini semua kita ini calon-calon yang akan diambil. Calon-calon mayat semua kita ini. Kalau ditengok umur, saya lebih muda dari kita semua. Tapi urusan meninggal, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Bisa bapak ibu duluan. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Atau saya duluan setelah bapak dan ibu. Itu bisa saja terjadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oleh karena itu kita simpan Nabi ini berbicara. Manusia terbaik adalah orang yang semakin tua dia, semakin baik amal ibadahnya. Insya Allah. Sungguh indah kota Mekah, dikelilingi bukit berbatu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.